Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Pagi ini kita akan lakukan pruning pembuahan untuk anggur Dickson. Harusnya sih kemarin, tapi kemarin ketika mau di pruning ternyata malamnya itu hujan, jadi media tanam basah semua. Awalnya saya berpikir untuk pruningnya kita tunda, jadi untuk minggu depan. Tapi berhubung sebelumnya udah janji bakal bikin video untuk pruning pembuahan, kemudian saya pikir lagi, kalaupun misalnya gagal, saya akan coba bikin lagi videonya buat penanganannya ketika pruning pembuahan zone. Jadi langkah apa yang harus dilakukan gitu biar bisa berbuah lagi gitu. Jadi saya ambil resiko, oke lah kita pruning hari ini, cuma kita bakal main di lumayan aman, jadi nanti turunnya itu 1-2 aja matabat. Entah yang tadinya tuh mau kita pangkas sekitar 2 matabat atau 4 matabat. Karena 2 matabat? Karena nanti misalnya kita potong di 2 matabat, misal di sini, nah dia tumbuh berarti kemungkinan buah akan di sini gitu. Nah tujuannya apa? Ketika buah di sini nanti kita excel break di sini. Nah dari sini nanti ntar tumbuh kita bungakan lagi atau kita buahkan lagi di sini. Jadi rencananya gitu. Jadi biar buah bertingkat gitu. Tapi karena ternyata musim hujan, nggak enaknya musim hujan kayak gini ya, buat pruning pembuahan itu agak susah, kita harus menyelesaikan cuaca. Karena syarat buat pruning pembuahan itu sebelum atau sesudah kita lakukan itu stres air ya, atau pengurangan air. Jadi tergantung, misalnya mau sebelum pruning berarti pemupukan yang ketiga keempat itu nggak usah disiram, terakhir penyiraman itu keempat gitu. Kemudian pruning 2 hari kemudian, atau stres airnya itu ketika pemupukan terakhir sampai pruning, dan nanti tunas bat itu pecah itu jangan disiram lagi. Nanti ketika tunas pecah itu sekitar 7 mingguan lah gitu, 7 hari atau seminggu gitu. Tapi kita coba aja, kita buahkan, walaupun sebenarnya saya belum begitu yakin karena kemarin kena hujan. Kalau kemarin nggak kena hujan, saya udah yakin pasti bakal bunga. Tapi kita main aman dulu, ketika nanti misalnya tidak bawa bunga, kita bikin video untuk cara penanganannya seperti apa. Kalau nanti kita potong ternyata pas tumbuh itu nggak bawa bunga, berarti hal yang kita lakukan tetap masukkan pupuk pembuahan generatif gitu. Terus berarti kita mulai dari awal lagi masuk pembuahan generatif. Nanti kalau udah cukup baru kita pruning kembali gitu. Itu enaknya pruning pendek sama panjang gitu ya. Kalau kita pruning pendek misal di 2, itu misalnya gagal ya, kemungkinan gagalnya cukup besar ya. Misalnya gagal nggak bisa dibuahkan lagi, kita harus mulai dari awal. Tapi kalau kita pruning dari pruning panjang, misalnya long spur atau intinya panjang lah ya. Misalnya di sini kita potong di sini, ternyata pecah matabat, tidak bawa bunga. Nah, bisa kita turunkan lagi, nanti kita potong di sini. Nah, yang kita tumbuhkan di sini, tapi dengan kita awal lagi masuk pupuk pembuahan lagi gitu. Jadi nggak terlalu lama, nggak masuk fase vegetatif lagi, tinggal terusin fase generatif gitu. Oke, yaudah kayaknya nggak usah lama-lama. Oh ya, sebelum pruning pembuahan berarti udah masuk fase generatif, itu pemupukan minimal ya 4 kali. Kalau misalnya belum yakin 4 kali, bisa tambah lagi 5 atau 6. Kemudian sampai dia muncul tuh bunga PHP, bunga kecil yang di bawah sulur-sulur, itu artinya udah siap untuk di pruning. Jadi setelah pemupukan terakhir, itu sekitar hari Selasa ya. Setelah hari Selasa kemarin pemupukan terakhir,
Jadi pemupukan yang keempat, kemudian 2 atau 3 hari baru kita pruning pembuahan. Oke. Ya, untuk pruningnya coba kita lihat, kita main aman aja dulu, jadi kita main panjang. Jadi dari axle brake kita turunin 1 atau 2 aja. Oke. Oke, sekarang kita akan lakukan pruning pembuahan. Kita turunkan 1 atau 2 martabat dari atas axle brake ya. Ini udah cukup, kita potong di sini. Kemudian daun-daunnya kita buangin. Jadi yang di atas yang telah kita potong, daun sama tunas air itu kita buang semuanya. Oke, kita rapikan dulu. Oke, udah. Terus daunnya kita buang, terus sulur kita buang, atau tunas air juga kita buang. Terus ini kita turun, ini agak panjang ya karena yang di atas itu sebenarnya bukan. Nah, di sini aja. Oke. Jadi untuk pruning pembuangan itu setiap jenis buah itu beda-beda ya. Ada yang harus long spur itu harus panjang, kayak trans itu dia harus panjang di atas 20 martabat gitu baru bisa bunga. Ada yang short atau medium, kayak kalau jenis Jupiter itu dia mau pendek mau panjang tetap masih bisa buah gitu. Sedangkan ini Dixon bisa 2, 4 atau 8. Intinya medium atau short juga bisa buah. Atau kayak Gosby yang hitam itu medium juga bisa buah, dia 8 udah bisa buah gitu. Jadi ini hasil pruningnya. Yang di ujung kita buang, tapi ini sulur saya biarin buat pengikat nih. Jadi bunga daun sama tunas air kita buang yang paling atas ya. Ini kita lihat nih. Oke, yang jadi udah selesainya untuk pruning pembuahannya. Walaupun sayang sekali ada part yang hilang untuk bagian yang ini. Yang ini kita hilang, videonya hilang, rusak. Jadi saya jelasin aja. Jadi sekian ya untuk proses pruning pembuahan itu udah selesai. Jadi untuk syarat pruning pembuahan itu sendiri usia udah cukup, bisa di atas 4 bulan, terus batang sekunder udah cukup besar, di atas udah 1 jempolan, batang tersier udah besar juga, udah coklat, udah tua, kuning juga nggak masalah, yang penting martabat udah tua kayak gini ya. Jadi masih udah bisa masuk kategori udah bisa di pruning. Kemudian syarat apa lagi? Syaratnya itu pemupukan fase generatif minimal 4 kali. Setelah 4 kali masuk pemupukan generatif, 2 hari atau 3 hari setelah pemupukan terakhir, kemudian masuk proses pruning seperti yang kita lakukan tadi, proses pruning. Jadi nanti setelah pruning sampai nanti pecah martabat itu jangan ada air masuk ya, jangan disiram. Jadi itu lebih bagus ya. Jadi ketika nanti berfotosintesis yang ada di dalam tuh emang masih ada kandungan yang pupuk. Jadi potensi untuk besar pecah bawah bunga itu lebih besar. Tapi misalkan nanti dimasukin air, jadi potensi gagalnya juga cukup besar, akan cepat pecah martabat tapi yang tidak membawa bunga gitu. Dan ini kita kategori untuk pruningnya itu medium ya, di atas 4, jadi kategorinya medium. Kalau mau dihitung ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kategorinya medium. Kenapa medium? Karena seperti yang di awal udah saya bilang, bahwa karena kita musim hujan, jadi kita main aman di medium. Jika nanti pruning ini kita gagal, tidak membawa bunga, jadi kita lakukan fase generatif lagi, kemudian turunkan mata bat, kita pruning kembali, jadi biar bisa berbunga lagi. Oke, mungkin sekian dari saya untuk video singkat dari pruning kita kali ini. Semoga ini dapat hasilnya. Kalaupun tidak ada hasilnya, tetap saya akan video hasilnya seperti apa, kemudian penanganannya seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.